Oke, step 5, trik jualan laris bisnis kuliner. Strategi WA marketing. Nah, kabar baiknya sebenarnya kalau kita bisa kuasain strategi WA marketing ini sampai di step 5 ini, harusnya kita udah meraup cuan 3 kali lipat dari biasanya. Ya, maka untuk video ini coba Anda lebih serius lagi mempelajarinya step by stepnya, langkah-langkahnya apa yang harus Anda lakukan di WA marketingnya nanti. Dan setelah video ini tetap masih ada aku kasih tambahan lagi supaya makin memperkuat strategi trik jualan laris yang bisa kita pakai di bisnis kulinernya kita masing-masing. Oke, kita mulai. Apa itu WA marketing? Sederhananya, WA marketing adalah cara pemasaran sebuah produk, khususnya produk kuliner Anda, dengan menggunakan media sosial WhatsApp. Namun, WA marketing yang mau saya bagikan di sini bukanlah WA marketing yang pada umumnya itu pakai konsep hard selling. Ya, itu namanya trik jualan ditolak. Namun kita akan belajar memasukkan ilmu trik jualan laris ke dalam strategi WA marketing. Oke? Nah, ini dia 7 hal yang perlu Anda persiapkan sebelum jalankan strategi WA marketing. Apa aja? Yang pertama, database pelanggan. Di video step 4, aku suruh kawan-kawan untuk kumpulkan database pelanggan pakai umpan, lead magnet. Udah ada yang ketangkap? Udah banyak database-nya? Baru jalankan strategi WA marketingnya. Ya. Yang kedua, admin WA. Itu disarankan. Oke. Kenapa disarankan? Karena Anda pebisnis. Kalau Anda yang ngerjain ini, strategi WA marketing ini, khawatirnya bisnis Anda yang lebih penting juga itu bisa terbengkalai. Ya ini biarkanlah. Anda bayarlah pekerja. Atau mungkin yang sudah kerja Anda suruh kasih side job ini. Untuk mengembangkan bisnis kuliner Anda lewat admin WA marketingnya. Nanti diajarin. Yang ketiga itu bikin skrip percakapan yang tinggal copy paste. Jadi kan biasanya pertanyaannya itu lagi, ya kan? Ya jawabannya pasti itu lagi, tinggal copy paste aja biar nggak capek ngetiknya, biar nggak keriting jari kita. Oke? Yang keempat, nomor WA khusus admin ya untuk outlet atau untuk kafenya itu disarankan. Jangan pakai nomor Anda karena kadang Anda ini semua serba minimalis. Jangan beli satu khususkan untuk mereka. Ya nggak mahal kok, nomor WA berapa sih, kartu perdana aja. Tapi kalau bisa jangan juga kartu perdana yang nomornya acak adut, agak-agak cantik sedikit lah ya. Yang kelima itu pakai WA Blast berbayar, itu disarankan buat kawan-kawan yang punya database di atas 100. Kalau misalnya kita mau copy paste itu capek juga, pakai WA Blast langsung klik terus ke 10.000 orang pun langsung kirim. Tapi tutorial WA Blast ada lagi. Nah, disclaimer aku nggak ajarin di sini. Mungkin next aku ajarkan. Tapi karena kebetulan aku belum ada kerjasama dengan pihak salah satu WA Blast, maka aku nggak mengajarkan yang di sini. Kawan-kawan bisa cek di YouTube trik tutorial WA Blast. Biasanya yang ngajarin tutorial itu dia punya toolsnya dan aplikasinya langsung diajarin di tempat gitulah. Oke, yang keenam, buat jadwal follow up pelanggannya supaya adminnya tahu di jam berapa, di hari apa follow up database Anda, pelanggan Anda. Yang ketujuh itu buat konten follow up pelanggan. Apa sih yang mau dia kirim? Kontennya apa-apa aja sih? Nah ini catat dulu 7 hal ini supaya Nah catat dulu supaya nggak lupa. Oke, kita tunggu. Udah? Udah dicatat? Oke, kita lanjut. Bagaimana langkah-langkah menjalankan WA marketing? Yang pertama, step 1. Tentukan dulu panggilan akrab Anda ke pelanggan Anda. Jika target market Anda itu masih 35 tahun ke bawah, ya panggil hai Kak gitu. Ya, kalau namanya Ayu, hai Kak Ayu.
Kalau namanya Rian, hai Kak Rian, misalnya gitu. Atau hai friend gitu. Hai bro, hai sis. Nah, itu kalau masih 35 tahun ke bawah. Nah, jika target market Anda itu sudah 35 tahun ke atas, ya yang formal-formal aja lah. Selamat malam, Pak. Selamat malam atau selamat siang, Bu. Selamat pagi ayahanda gitu. Selamat pagi Bunda, selamat sore Bunda gitulah. Ya, panggilan akrabnya begitu. Atau ada panggilan khusus dari daerah Anda ya. Kalau saya orang Batak panggilannya halo Namboru misalnya. Halo Nantulang misalnya, gitulah. Oke. Step 2 itu perkenalkan diri Anda atau admin Anda dan bisnis kuliner Anda serta beritahu maksud dan tujuan Anda itu kirim WA ke mereka. Contohnya begini. Contohnya ini ada skrip percakapan yang bisa kawan-kawan tiru dan bisa diamati, tiru, modifikasi. Jangan tiru plek-plek. Gawat nanti. Oke, kita baca sama-sama. Contohnya begini. Hai Kak Dina, apa kabar? Ya, kenalin saya Lisa Kak, admin dari Home Bakery Cemara Indah. Ini tulisan WA ya, tapi pakai intonasi jadi kurang lebih intonasinya begitu. Kita baca ya, kita baca tapi kalau dibaca mudah-mudahan intonasinya seperti ini, gitulah ya. Kita ulangi. Hai Kak Dina, apa kabar? Gitu. Kenalin, saya Lisa, admin Home Bakery Cemara Indah. Kak Dina, kemarin dapat resep spesial cheesecake Home Bakery ya? Apakah resepnya udah dicoba Kak? Kalau udah buat, Lisa mau tanya gimana ya Kak hasilnya? Nah ini kalau kita baca dari kata-katanya, Kak Dina kemarin dapat resep spesial cheesecake Home Bakery ya. Berarti waktu dia minta database pelanggan, dia ngasih resep sebagai umpannya. Resep cheesecake yang bisa dibuat di rumah. Nah itu umpannya. Lalu ditangkap sama si Dina ini, sama Kak Dina ini. Begitu diambil, dikasih database, kurang lebih 2-3 hari kemudian, barulah kita WA. Halo Kak Dina, apa kabar? Kenalin ya, saya Lisa, admin dari Home Bakery Cemara Indah. Kak Dina, kemarin dapat resep spesial cheesecake ya dari Home Bakery ya Kak. Nah, apakah resepnya udah dicoba buat Kak gitu? Kalau udah buat, Lisa mau tanya gimana hasilnya Kak. Baru didiemin. Didieminnya sejam. Nggak apa-apa tunggu. Didiemin 2 jam, nggak apa-apa tunggu. Namanya juga chat WA. Ini tugas admin ini. Nge-follow up ini. Lalu apa jawabannya si Dina? Kita lanjut. Oh, saya belum bisa. Atau saya belum sempat buat cheesecake-nya. Simple, datar, biasa aja. Seolah-olah dingin sikapnya. Nggak apa-apa. Jangan baper. Namanya juga dia baru dikenali orang lain gitu ya. Pasti jawabannya ketus-ketus kecil nggak apa-apa lah. Oke? Terus, oh belum sempat buat ya kak? Nanti kalau misalnya udah buat boleh informasi ke Lisa ya kak? Gimana hasilnya? Oke, nanti saya info. Masih ketus gak apa-apa. Oh iya kak, Lisa juga mau minta saran dari Kak Dina nih tentang produk dan pelayanan dari home bakery-nya kita. Apakah ada kak hal yang perlu kita perbaiki ya kak? Home bakery seneng banget nih kalau kakak bisa kasih saran buat kita di sini semua. Nah, ini dia. Mulai nih masuk rumusnya. Rumus seolah-olah kita meminta pendapat dan ya manusia senang dimintai pendapat. Ya, biasanya langsung keluar tuh unek-uneknya. Unek-uneknya keluar, ulat-ulatnya pun keluar. Oke, lalu dia ngomong, menurut saya katanya, pelayanan home bakery udah bagus, hanya saja perlu ditingkatkan bagian bla 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 bla. Nanti dia ngomong tuh panjang kali lebar. Ya, baru begitu dia udah selesai bicara, nah, lalu Anda balas, terima kasih banget ya kak, udah mau berikan saran yang bagus untuk home bakery ke depannya. Kami akan semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik buat semua pelanggan setia home bakery. Aduh, manisnya mulutnya. Nah, terus sebagai bentuk rasa terima kasih kami, ke depannya bolehkah home bakery bagi-bagi tips menarik tentang dunia parenting ke Kak Dina? Tips-tipsnya bagus loh kak. Lalu dijawab sama Kak Dinanya, tips parenting gitu. Dia tanya keheranan, tips parenting gitu. Toko kue tips parenting apa hubungannya gitu misalnya ya. Terus
Benar kak? Kita jawab ya, benar kak. Kebetulan owner dari home bakery punya buku parenting. Dan setelah diterapkan ke anaknya beliau, itu hasilnya bagus sekali loh kak. Untuk mendidik anak supaya lebih mandiri. Jadi kemarin beliau pesan, gimana kalau tips-tips parenting ini yang ada di buku ini dan pengalamannya langsung dari ownernya itu dalam mendidik anaknya dibagikan ke pelanggan home bakery. Tujuannya biar semakin banyak anak hebat di kota ini kak. Gitu. Nah, ini umpan yang kedua. Setelah umpan resep, ini umpan yang kedua, tips-tips parenting. Ingat poinnya, tidak bisa diukur dengan uang. Siapa yang bisa kasih harga ini? Ya, yang kedua. Yang selanjutnya. Terus apa jawaban Kak Dina? Oh boleh kalau begitu. Dengan hati yang di sini udah mulai tertarik dia. Oh boleh kalau begitu katanya. Oke Kak Dina, kita berikan tips-tips parentingnya seminggu 3 kali ya Kak. Tapi jika nanti ada pertanyaan, kakak boleh tanya atau ditanyakan langsung ke Lisa ya Kak. Biar jawabannya Lisa tanyakan ke owner home bakery-nya langsung. Boleh ya Kak? Baru dia jawab, oke Lisa, terima kasih ya udah mau bagi-bagi tips parentingnya. Tadi udah jawabannya ketus-ketus, ini jawabannya oke Lisa. Nah ketika dia sudah sebutkan nama admin kita, atau nama kita, berarti dia udah mulai dekat. Lalu dijawab, oke kakak Dina cantik, sampai ketemu di tips parenting home bakery ya kak. Semoga bermanfaat buat Kak Dina dan keluarga. Nah ini dia strategi bangun hubungan ke pelanggan lewat strategi WA marketing. Oke? Anda bikin dulu gimmick-gimmicknya. Makanya kalau Anda nggak sempet buat yang kayak gini, bayar orang. Bolak-balik aku ingatkan lagi, bayar orang. Jangan Anda pebisnis. Tapi begitu Anda bayar orang, Anda ajarin dulu sampai dia ngerti. Setelah itu Anda follow up. Hari pertama Anda follow up, tanya. Gimana database kita hari ini, apa yang terjadi gitu, apa ada berita apa dari database kita hari ini gitu. Tugas Anda hanya memantau, jangan Anda nanti nggak siap-siap kerjaan yang lain, masih banyak lagi nih yang mau kita buat. Oke, lalu bagaimana strategi selanjutnya? Nah ini dia, kita baca ya, ini banyak nih, kita baca sama-sama. Oke. Sebelumnya itu Anda harus punya 2 buku parenting dari pengarang yang berbeda untuk ambil tips-tips dari mereka yang akan Anda bagikan ke pelanggan Anda. Nah, setiap tips parenting yang Anda bagikan, coba modifikasi sedikit dengan menyuruh pelanggan Anda memasak sendiri kue atau bolu sebagai hadiah untuk anak mereka yang berhasil mengikuti program parenting yang Anda berikan. Ya. Dan tentunya, yang ketiga, Anda juga berikan resep dan bagaimana cara membuat kuenya. Sehingga konten tips parenting Anda nyambung ke bisnis kuliner Anda, home bakery. Ya, bisa dipahami ya. Kalau aku mau simpulkan ulang, jadi Anda punya 2 buku, bukunya itu sebagai konten ya, Anda pilih tips-tips apa yang bisa diambil dari buku-buku itu, lalu dibagikan. Sebelum Anda bagikan, Anda modifikasi sedikit tips-tipsnya dengan, ya ini dia, menyuruh pelanggan Anda, kalau Anda misalnya, misalnya Kak Dina nanti kalau kakak mau bikin tips parenting yang ini, kakak jangan lupa kak, kasih hadiah masih kecil, kasih hadiahnya kue, nanti kakak bisa buat ini resepnya ya kak. Nah, kemarin resep 1 kita kasih kak, ini resep yang kedua kak, misalnya. Anda kasih resepnya. Resep bikin kue di rumah. Loh bang, kalau kayak gitu dia bikin kue di rumah dong bang. Nggak laku dong bang kueku, toko kueku. Nah ini dengerin lagi strategi selanjutnya. Ya, setelah Anda berikan tips parentingnya dan Anda berikan resep membuat cake-nya, membuat kuenya, maka kita berharap ya mereka sibuk dan nggak sempat masak cake-nya. Oke? Gak sempat, namanya juga dia orang yang punya duit misalnya, dan memilih jalan pintas. Apa itu? Yaitu beli cake-nya di toko Anda, ya kan? Karena 99% mereka pasti beli di toko cake Anda, bukan di toko cake yang lain. Ini yang dinamakan trik jualan laris bisnis kuliner. Soft jualannya, lembut,
Di awal seperti tidak jualan. Kita kasih resep. Begitu kasih resep, dia nggak sempat buat. It's okay, nggak ada masalah. Kita kasih lagi. Umpan yang kedua, tips parenting. Tapi tips parentingnya kita ubah, kita modifikasi. Supaya dia memberikan hadiah kepada anaknya. Bentuknya apa? Kue. Terus bilang, nanti bikin kue hasil buatan tangan sendiri itu lebih nikmat loh. Lebih wah itu di mata anak. Ini biasanya tipsnya bagus. Nah, kakak jangan khawatir, ini resepnya loh kak, ini cara buatnya. Dan pastikan, jangan bikin, bang, masa sih bang resep kuku kasih semua? Jangan semua dikasih. Ya, kalau misalnya resep Anda ada 10, kasih 7. 3 lagi yang bikin jadi enak itu jangan dikasih. Karena apa? Ya, takutnya resep Anda jadi bahan apa dia? Bahan dia jualan lagi keluar ya. Bukan itu, tapi begitu Anda kasih resep yang kurang sempurna ya, berharap dia juga nggak akan coba dan dia ngerasa repot untuk bikin di rumah, udah beli aja di toko Anda, nggak mungkin beli di tempat yang lain dia. Bang, gimana kalau nggak beli di tempat yang lain? Ini pertanyaan yang paling aku benci. Ya, selalu mikir yang jelek, selalu mikir yang negatif, selalu mikirnya gimana kalau nanti nggak jadi beli, gimana nanti kalau begini, gimana nanti kalau begini. Itu chicken mindset. Dan aku nggak suka dengar kalimat seperti itu. Lakukan bagian kita, selanjutnya serahkan sama yang atas, sama Tuhan. Oke? Oke. Ya, catatan penting. Anda sebagai owner, instruksikan admin Anda untuk update foto-foto dan video produk terbaru setiap hari di story WA Anda. Ingat, jangan foto lama yang diupload berulang-ulang. Jangan. Pelanggan bosan lihatnya, apalagi di screenshot itu, aduh. Malas ya minta ampun. Tapi pengen jualan laris. Nah, itu jangan ya. Yang kedua, walaupun foto produk Anda itu gitu-gitu aja, nggak ada variasinya, nggak ada perubahannya, setidaknya bukan foto yang gitu-gitu juga yang Anda berikan, yang Anda upload di story WA. Karena di story WA itu juga kita jualan. Kalau kita japri ke dia itu kan bagi-bagi konten tuh. Jualannya di mana bang? Jualannya di story WA. Nanti dia lihat story WA Anda. Banyak produk Anda dilihatin semuanya. Baru ada kemungkinan mau beli. Di samping dengan strategi yang tadi. Oke, Anda bisa foto dengan alas foto yang berbeda, dengan model foto yang berbeda, dengan gaya foto yang berbeda. Yang penting update tiap hari, itu tugas admin. Makanya aku bilang lagi, pakai admin, jangan Anda sendiri. Bang kok marah-marah bang? Bukan marah-marah, ini saking bersemangatnya ini. Karena udah masuk step 5, ini udah step cuan-cuannya nih cuy. Udah tinggal raup-raupnya ini. Ya, kalaupun ada materi-materi berikutnya itu memperkuat aja itu. Ini nih, di sini kita jualan. Oke? Mindset penting ya kawan-kawan ya. Kalaupun pelanggan Anda tidak menerapkan tips parentingnya, Anda udah berikan tuh, Anda udah rumuskan tips parentingnya, Anda udah bagi ke dia, tapi nggak dipakainya. Setidaknya Anda udah berhasil membangun hubungan dengan pelanggan Anda. Itu udah termasuk kabar baik buat bisnis kuliner Anda. Yang kedua, ya, pelanggan lebih sering lihat postingan di story WA Anda. Dan karena sering lihat, ya kan, trigger attention tuh, tapi dari sisi HP. Trigger attention enggak? Trigger attention, pemicu perhatian, tapi dari story WA, bukan dari yang sebelumnya kita ajarkan. Nah, jadi muncul rasa ingin beli. Benar kan? Apalagi konten-konten Anda di story WA itu gambarnya beda-beda, modelnya beda-beda, gayanya beda-beda, lebih unik. Ada muncul keinginan untuk beli. Nah, kalaupun story WA-nya itu jarang dilihat, Anda bisa sesekali langsung japri, langsung masukkan info promo atau info menu terbaru, nah, langsung ke HP, ke nomor WA-nya pribadi. Ya, tetap direspon dengan baik. Bahkan bisa langsung dibeli. Ya. Sesekali langsung japri info promo atau info menu terbaru, itu pasti tetap direspon dengan baik sama mereka. Dan kemungkinan besar juga untuk dibeli.
Karena apa? Mereka udah terbangun hubungannya dengan Anda. Oke? Oke dong. Penutup. Konten tips parenting itu hanya contoh dari saya. Anda bisa bagikan konten jenis lain sesuai target market Anda masing-masing. Sesuai dengan keahlian Anda. Ya, yang kedua, survei kebutuhan pelanggan Anda untuk menemukan topik konten apa yang menarik untuk dibagikan ke mereka. Yang terakhir, yang ketiga, setelah ketemu topik kontennya, Anda bisa dapatkan materinya dari mana? Dari buku bisa, dari Google bisa, dari YouTube bisa. Anda tinggal rumuskan aja. Nah, terus Anda hidangkan, Anda bagikan kontennya 3 kali seminggu ke semua database pelanggan Anda. Oke? Itu dulu dia. Kalau ada yang bingung sampai di step ini, Anda boleh tanya di grup, Anda boleh diskusi di grup, kita kulik rame-rame. Nah, setelah ini ada video tentang social media marketing dan branding tentang bisnis kuliner. Tapi kita bahas sampai di sini karena di sini harusnya udah cuan. Harusnya udah cuan. Oke? Bisnis laris, rasanya manis. Ciao!